Hai 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 hai, halo sahabatku seperjuangan. Tembok besar Cina tak hanya tentang rangkaian tembok dan benteng kuno dengan panjang total lebih dari 13.000 mil di Cina Utara. Lebih dari itu, bangunan ini mungkin adalah simbol Cina yang paling dikenal dan sejarahnya yang sangat panjang. Dilansir dari histori, tembok besar Cina awalnya digagaskan oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad ketiga sebelum Masehi sebagai sarana untuk mencegah serangan dari nomaden barbar. Bagian tembok besar yang paling terkenal dan paling terpelihara dibangun pada abad ke-14 hingga abad ke-17 selama dinasti Ming. Meskipun tembok besar ini tidak pernah secara efektif mencegah penjajahan memasuki Cina, tembok itu berfungsi sebagai simbol kuat dari kekuatan abadi peradaban Cina. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya, dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Sekitar tahun 220 sebelum Masehi, Qin Shi Huang, kaisar pertama Cina yang bersatu di bawah dinasti Qin, memerintahkan agar benteng-benteng sebelumnya untuk dihapus. Sejumlah tembok yang ada di sepanjang perbatasan utara digabungkan menjadi satu sistem tunggal yang akan membentang lebih dari 10.000 li atau kira-kira sepertiga mil dan melindungi Cina dari serangan dari sisi utara. Pembangunan Wanli Changcheng atau tembok panjang 10.000 li adalah salah satu proyek pembangunan paling ambisius yang pernah dilakukan oleh peradaban manapun. Jenderal Cina yang terkenal saat itu, Meng Tian, awalnya mengarahkan proyek tersebut dan menggunakan pasukan besar tentara, narapidana, dan rakyat jelata sebagai pekerja. Sebagian besar terbuat dari tanah dan batu yang membentuk dinding membentang dari pelabuhan laut Cina Shanhaiguan lebih dari 3.000 mil barat ke provinsi Gansu. Di beberapa era strategis, bagian tembok tumpang tindih untuk keamanan maksimum. Dari dasar 15 hingga 50 kaki, tembok besar menjulang setinggi sekitar 15-30 kaki dan diatapi oleh benteng setinggi 12 kaki atau lebih tinggi. Dikatakan juga bahwa sebanyak 400.000 orang tewas selama pembangunan tembok. Banyak dari pekerja ini terkubur di dalam tembok itu sendiri. Dengan kematian Qin Shi Huang dan jatuhnya dinasti Qin, sebagian besar tembok ini pun menjadi runtuh. Setelah jatuhnya dinasti Han, serangkaian suku perbatasan menguasai Cina Utara. Yang paling kuat adalah dinasti Wei Utara yang memperbaiki dan memperluas tembok yang ada untuk mempertahankan diri dari serangan suku lain. Kerajaan Beiqi membangun atau memperbaiki tembok sepanjang lebih dari 900 mil, dan dinasti Sui yang berumur pendek namun efektif memperbaiki dan memperpanjang tembok besar beberapa kali. Dengan jatuhnya dinasti Sui dan bangkitnya dinasti Tang, tembok besar kehilangan arti pentingnya sebagai benteng, karena Cina telah mengalahkan suku Tuju di utara dan meluas melewati perbatasan asli yang dilindungi oleh tembok. Pembangunan tembok besar seperti yang dikenal sekarang dimulai sekitar tahun 1474 di masa dinasti Ming. Setelah fase awal perluasan wilayah, penguasa Ming mengambil sikap defensif, reformasi, serta perluasan tembok besar mereka adalah kunci dari strategi ini. Antara abad ke-18 dan ke-20, tembok besar muncul sebagai lambang Cina yang paling umum bagi dunia barat. Saat ini, tembok besar diakui sebagai salah satu prestasi arsitektur paling mengesankan dalam sejarah manusia. Pada tahun 1987, UNESCO menetapkan tembok besar sebagai situs warisan dunia. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.